Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu yang berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita sekarang ini menjadi sedang bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak diragukan kalau seseorang tamu itu pasti dimuliakan oleh sahibul bait atau yang mempunyai rumah. Ya. Kalau orang yang kaya atau raja datang kepada seseorang yang kaya atau raja, maka seseorang tersebut pasti akan dimuliakan. Dikarenakan aib bagi seseorang tersebut, sesuatu kekurangan bagi raja tersebut apabila ada seseorang yang datang kepadanya tidak dimuliakan. Dikarenakan dia mampu, dikarenakan dia memiliki segalanya. Itu seseorang raja. Akan tetapi kita sekarang ini duduk sedang bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu segalanya, Allah yang memiliki segalanya. Tanpa kita sebutkan hajat-hajat kita, Allah udah tahu apa yang kita pengen ke, apa yang kita angan-angan ke. Bukan main macam-macam hajat kita. Ya, kalau nak dihitung macam-macam hajat kita. Bukan hajat kita deh, hajat rumah kita, hajat anak kita, hajat anak bini kita. Kadang-kadang kita selaku manusia, ma'asyiral ikhwan, takut. Nah, itulah manusia. Takut. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqal insana dha'ifa." Manusia ini diciptakan lemah. Takut akan rezeki, takut akan masa depan. Padahal bukti yang nyata yang perlu kita renungkan dari kecil, dari lahir sampai sekarang, kita terus dinja Allah nikmat, dinja Allah makan tiap hari, dinja Allah baju, dinja Allah rumah yang mewah, alhamdulillah nyaman. Berapa banyak uang kaki rumah, berapa banyak uang yang makan, susah minta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat dari kita bayi, dari kita lahir sampai sekarang. Itu bukti yang nyata. Tapi rasa takut itu masih. Yang namanya manusia, rasa takut itu masih nih. Inilah namanya kehidupan dunia. Kehidupan dunia dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kegalauan, dipenuhi dengan macam-macam permasalahan. Jadi ma'asyiral ikhwan, dulu kita di sini di majelis yang masya Allah, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan kita. Kalau kita nak bahas sedikit daripada pahala yang kita dapatkan, nah kita renungkan yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam suatu hadis, makna hadis, orang yang hadir majelis ilmu itu lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Lebih baik daripada 1000 ziarah orang yang sakit. Coba kita bahas kok. Ngantar uang jenazah. Ada uang jenazah tetangga kita. Daripada hak muslim pada muslim yang lain harus ngantar kan? Pasti kita antar ke jenazah tersebut. Kita sholatkan, sudah kita sholatkan, kita antarkan ke kuburannya, kita doakan. Apa yang kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang kita dapatkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, qiraqan, pahalanya sebesar 2 gunung yang kita dapatkan.
pahala yang sangat besar. Madai. Nah, madai inilah yang kadang-kadang kita ini kurang iman, kita ini kurang percaya. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala yang ngomong, bukan fa fulan wala fa fulan, bukan haji fulan wala haji fulan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang telah nyampaikan bahwasanya Allah ngasih pahala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak pikirkan hadirnya kita di sini, duduk setengah jam habis maghrib sampai isya, itu pahalanya besar, Pak. Bukan main. Nak dirasakan tapi itu tuh. Nak dirasakan sehingga kita gemar datang ke masjid. Memang seakan-akan ada yang kita ambek, ada yang kita dapatkan dari segi maknawi, ada yang kita dapatkan untuk bekal kita kagak di akhirat. Kalau bekal di dunia, seandainya orang bagi duit berapa? 1 juta, kita ancap di ulu sana lah, kita ancap duit ini. Tapi duit tersebut sehari lo habis, apalagi yang udah berkeluarga, yang bujang seminggu kelar duit itu. Wa illa kalau itu memang disimpan ya, dia bakalan habis, nyawanya bakalan habis. Manusia lewat itu be. Akan tetapi ya Allah, amalan yang kita amalkan seperti ini itu sikok contoh tadi itu lebih baik daripada ngantar 1000 orang jenazah. Kita ngantar sekali jenazah itu pahalanya seakan-akan 2 gunung. Nah sekarang kita hadir di sini itu lebih baik daripada 1000 kali lipat daripada hal tersebut. Allah ngomong, Nabi ngomong, tidak percaya kita. Kita ngomong, madai, ente madai, kau madai, ngomong madai itu, ngaku madai itu. Jadi masya Allah pahalanya besar. Akan tetapi ya ikhwan, itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tunjukkan tak duit tadi, kata yang maksiat, kata yang omong kat diskotik, kata yang bercewekan, akan tetapi Allah sembunyikan hal tersebut. Kapan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah tunjukkan hal tersebut indan naza, atau indal ghargharah disebutkan. Ketika nyawa kita nak dicabut Allah, nyawa orang dari ujung sini, Allah tunjukkan, fulan, nah itulah. Itu amalan yang kau amalkan kemarin. Daripada kau hadir sekali majlis, pahala cuma itu. Kau hadirin, kau sedekah, Allah tunjukkan juga pahalanya secara singkat. Sehingga dengan hal tersebut Allah tunjukkan, ini pahala kau, dan di situ tempat kau. Surganya aku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada orang meninggal itu kadang-kadang senyum. Ngapa dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala senyum? Nengok surga, nengok bidadari pula lewat senyum dia, istilahnya tadi. Terus ditunjuk oleh Allah Subhanahu pada saat itu. Sekarang kau duduk sebelah situ. Itu amalan yang kau kemarin itu maksiat. Yang kau kemarin itu dolim sama tetangga kau. Yang kau kemarin itu ini dan itu. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak juga ketika yang dicabut namanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan nyelip atau nyelip itu. Karena kenapa? Dia nyelip. Nah itu tempat kau nerakanya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Serem ini Pak. Ini bakalan kita ngelewat 3 loh masa-masa ini. Kapan? Besok mungkin habis ini, mungkin minggu habis ini. Sehat bisa jadi. Kalau kita nak nengok, kalau di acara-acara tuh ada video-videonya Pak kita nengok video-video. Terus kita dengar seminggu kemudian atau sebulan kemudian meninggal fulan yang hadir kemarin itu. Kita tengok videonya. Ya Allah, fulan kemarin tuh sehatnya, tidak sakit, nah segar lah ini, masya Allah, segar. Tapi kata Allah, kau meninggal tanggal sekian, bulan sekian, meninggal. Walaupun tidak sakit, tidak kata angin, tidak kata ini tuh, meninggal. Karena pada hakikatnya nyawa yang kita miliki ini ada miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwan, kita duduk ini cak jompleng, cak maida, pahalanya bukan main. Itu dari segi pahala. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di sini juga penting daripada kita bahas yang namanya niat. Apa itu niat? Niat itu sesuatu yang kita lintaskan di dalam hati kita. Kita di sini beda-beda tujuan kita. Ada yang tujuannya mungkin nak sholat maghrib deh, uang datangan misalnya, atau tukang gojek nak sholat maghrib deh di sini. Tapi dia tidak tahu ada majelis, tidak tahunya, oh ada majelis, dengar belah.
Ada lagi yang memang aku pengen duduk di majelis di sini, pengen mendapatkan rahmat Allah yang turun sehingga tenang pikiranku, istirahat daripada kecapean dunia, istirahat daripada problem yang ada di rumah, pengen bersenang-senang, pengen nyaman di masjid. Ada yang itu niatnya beda-beda. Ada lagi niatnya beda, aku nak ke masjid, nak hadir majelis, ilmu yang disampaikan aku enggak. Sebagaimana ilmu tersebut kalau kita misalkan dengan duit, kita enggak, kita jago. Enggak ada duit, kita enggak, kita dapat, kita ambur-ambur ke di jalan, enggak mungkin, kita enggak. Terus ilmu tersebut, nah aku didik keluarga aku ini bukan yang orang yang berilmu, aku ini orang yang awam, kata apa-apa ya. Tapi ketika aku dengar di majelis, aku niat, aku balik, aku nak didik keluarga anak bini aku maki ilmu tersebut. Walaupun aku bukan orang yang alim, walaupun aku bukan orang yang alim, beda-beda derajatnya, beda-beda pahalanya. Yang pahalanya di Masya Allah datang ke masjid, nak denger, nak ngambil ilmu, nak ngajar ke kanan, itu pahalanya lebih. Terus lebih. Akan tetapi yang datang tadi, dia datang Fadilah masjid dapat juga, tapi beda. Tergantung niat yang kita niatkan. Jadi niat itu penting, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tak nyingok rupa kalian, belaga apa tidak, putih apa tidak. Bukan di situ levelan Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi yang Allah jenguk hati kita nah. Walaupun duduk di sini tapi hatinya maksiat tetap duduk di masjid, tapi hatinya hasud sama si fulan, mutus tali silaturahmi sama si fulan, tetap Allah juga ini catat bahwasanya dia itu berdosa ketika itu. Jadi tergantung hati kita. Disebutkan almar'u haitsu qalbuhu. Seorang itu tergantung hatinya mana. Tergantung hatinya. Maka perkara niat ini penting. Sampai Pak, kalau kita hadir majelis jangan tanggung-tanggung. Kita ini minta sama Allah, bukan minta sama manusia. Kita minta sama manusia sekali dinjo, 2 kali dinjo, 3 kali dinjo, seterusnya payo. Aku ini juga manusia, aku ini juga ada keluarga, aku ini juga terbatas manusia. Nah itu hatta kita pun kadang-kadang kita seseorang yang memberi, kita tunjuk sekali, 2 kali, 3 kali, seterusnya jenuh kita. Nak nunjuk kau terus, aku nak nunjuk, tapi bukan kau nak nunjuk. Kadang-kadang itu manusia nih, karena dia lemah, terbatas. Kemampuan yang dia miliki itu kemampuan Allah, sedikit dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalau kita minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Jadi niat itu seakan-akan ibarat doa yang kita ucapkan dalam hati kita. Contoh Pak, kalau memang niat kita tersebut memang benar, tidak ada kebohongan di dalamnya, kita memang benar-benar apa yang kita niatkan dalam hati itu karena Allah Subhanahu wa taala, manapun ceritanya pasti akan disampaikan Allah. Tak tahu kapan waktunya, bukan waktu yang kita inginkan, akan tetapi waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya sudah ya Allah, aku kabulkan. Tapi waktu itu adalah aku nggak tahu. Jangan kamu minta, kamu nak tahu pula waktunya. Silam itu. Kadang-kadang kita itu, aku lah minta, lah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dikabulkan lagi. Banyak itu. Gara-gara kita ngalami itu, lah minta terus. Tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, pengijabaan doa itu bukan dari situ baik, kata Allah. Aku mengabul ke doa tersebut sesuai kehendak aku. Kapan? Aku kabulkan kata Allah. Tapi serahlah aku kapan? Bukan sesuai kemauan kamu. Maka kita haruslah untuk memperbanyak niat dalam majelis ini. Kita niatkan. Contoh, ya Allah, aku datang ke majelis ini. Sebenarnya aku pengen ngajak anak bini aku juga biar mereka dapat pahala. Akan tetapi keadaan ya Allah, anak aku ini masih kecil, lo kak ribut di masjid. Terus bini aku nih lagi halangan, tak bisa. Atau bini aku kalau datang sini siapa yang nyagoy anak? Sini macam-macam lah problem di rumah sana. Kurang lebih tahu lah gitu, walaupun masih bujang mbak. Keadaan rumah tangga tuh, ya soalnya ada kakak, adik yang sudah menikah di rumah tuh tahu. Ruwetnya bukan main, apalagi lah punya anak. Jadi kita datang sini, ya Allah. Apa yang aku dapat di sini, tolong pahala yang kau sampaikan dalam hati menyebut untuk anak-anak kita.
untuk istri-istri kita, bahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nyampe sama Allah. Muamalah kita ini sama Allah, bukan sama manusia, sama Allah. Madai. Nah, jangan madai. Kalau sama Allah jangan madai. Jangan madai. Pasti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah diceritakan, tahu Imam Ghazali, Pak? Imam Ghazali itu imam yang besar, Masya Allah, masyhur pada zamannya. Sampai sekarang kitab-kitabnya dibaca oleh guru-guru kita. Kurang banyaknya ilmu yang sampai kita sekarang ini itu daripada penyampaian Imam Ghazali. Ulama faqih, mutasawwif, ahli tasawuf. Pokoknya topnya namanya Imam Ghazali, hebat. Cak mana baca hebatnya itu? Jadi pernah diceritakan bapaknya nih, bukan orang yang alim. Ini alimnya bukan alim sepelembang, bukan alim sekampung, alimnya mendunia. Ya, alimnya mendunia. Bahkan sampai sekarang kitab-kitabnya kita rasakan. Guru-guru kita yang kita baca, yang baca kitab itu rata-rata kurang lebih dari nukil, mindahkan dari kitab Imam Ghazali. Apa rahasia kau Imam Ghazali pacak jadi ini? Ala kulli hal dia punya bapak. Bapaknya nih bukan orang yang alim, orang awam biasa. Akan tetapi gemar hadir majelis. Ada majelis, hadir. Ada majelis pembahasan ilmu fikih, hadir. Ada majelis pembahasan ceramah, majelis sana sini, ceramah, hadir juga bapaknya. Nah, bapaknya ini nak hadir majelis bukan sekedar hadir, akan tetapi dia niat dalam hatinya, berdoa dalam hatinya. Setiap hadir majelis dia berdoa. Kalau dia hadir majelis pembahasan tentang fikih, ya Allah, bagaimana aku hadir di sini pembahasan tentang fikih, jadi kalau anakku anak yang faqih, jadi kalau anakku anak yang ahli fikih. Terus niatnya terus, di sampingnya terus. Kalau hadir majelis atau di situ ada yang penceramah menyampaikan ceramah, dia juga niat, ya Allah, lemah dengan ceramah nih. Kalau ya Allah anak aku ditolong jadi kesiko, seseorang yang hebat ceramah, belum punya anak, terus tapi itu dilintaskan terus dilintaskan. Maka karena sering dilintaskan, jadi biasa, jadi mendarah daging doa tersebut. Dia pinta terus. Allah yang kita pinta, tidak mungkin Allah tidak ngenjuk kita. Allah tuh ngenjuk, tapi pada waktunya. Walaupun Allah tidak ngenjuk kita di dunia, pasti di akhirat Allah ngenjuk. Cak mana Allah lah yang ngatur. Ala kulli hal dapat anak, namanya si kok dinamainya Muhammad. Tadi Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Si kok lagi dapat Ahmad, namanya Ahmad. Jadi dua beradik, Ahmad sama Muhammad. Dipasukkan ke sekolah. Belajar budak kecil ini. Sekolah, Masya Allah, sekolah. Ala kulli hal, umur bapak ini tadi tidak panjang. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Wiko budak kecil ini masih kecil. Kalau kita nak mikir, siapa bapak anak yatim, nak didik ini benar-benar sampai jadi ulama. Kadang-kadang ada bapaknya yang mau duit, yang Masya Allah dia punya duit, punya kemampuan, dia tidak acak didik anaknya, karena kurang perhatian di situ. Perhatian bapak penting, walaupun di situ ada ibu. Perhatian bapak beda daripada perhatian ibu. Butuh seseorang anak kecil itu akan perhatian bapak. Akan tetapi bapaknya meninggal. Tapi sebelum meninggal, bapaknya tadi wasiat sama kawannya, nulis wasiat, kalau aku meninggal, warisan aku nih balik ke anakku, kalau tolong kamu jalan ke pasukkan aku ke sekolah, tolong didik anakku, pakai duit ini. Akhirnya sekolah, Pak, pakai duit warisan dari itu. Subhanallah, kawannya tadi itu memang uang yang benar-benar nak mantu, bukan uang yang jahat, bukan uang yang khianat. Disekolahkan, Wiko tadi itu, disekolahkan, ala kulli hal sampai besar. Muhammad Al-Ghazali jadi ulama ahli fikih yang terkenal, bukan di daerahnya banyak, tapi sampai sekarang ilmu yang kita rasakan hebat, bukan main.
Kitabnya Masya Allah. Kitabnya ada kalau pernah Bapak dengar, kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab Ihya Ulumuddin macam-macam cetakannya, ada yang 10 jilid. Itu beliau ngarang itu bukan nukil dari kitab, pindah dari kitab, tidak, dari pala ini dicatatnya. Ada orang ngarang kitab tuh Pak, dari kitab ini dikumpulkannya. Bukan ngarang itu namanya, mengumpulkan kitab. Tapi kalau ini ngarang dari otaknya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Jadi seseorang yang faqih. Berkat siapa, Pak? Doa Bapak ya tadi itu. Kalau kita nak mikir dengan kemampuan kita sebagai manusia, yatim, kecil, baca apa? Siapa bakal mendeknya? Tapi kata Allah, kalau minta sama aku, tidak aku kabulkan. Tidak mungkin. Aku ni Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Adek. Kau meninggal, walaupun kau meninggal, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kakaknya tadi itu. Para adeknya tadi namanya Ahmad. Itu Masya Allah ceramah hebat. Saking hebatnya tadi setiap ceramah wong pasti nangis. Ya ta'athar. Wong dengar ceramah pasti nangis. Terharu akan ceramahnya. Bukan sekadar ceramah yang disampaikan, akan tetapi ceramah yang di situ terdapat kandungan daripada doa yang didoakan oleh orang tua tadi. Daripada niat. Tidak perlu kita nak doakan ya Allah. Allahumma la tadurru, doa untuk anak tadi itu. Tapi yang penting kita lintaskan niat-niat tadi itu. Itu pun penting. Maka sekedar niat yang kita lintaskan di sini ini beda-beda. Tidak kejiwaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu dibedakan Allah. Kau ini ya, level 1. Level 2, level 3. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwan, sungguh beruntung kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang Masya Allah penuh berkah ini. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernah juga diceritakan bahwasanya di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Allah Isa berjalan di samping perkuburan. Yang namanya Nabi Allah mengetahui keadaan orang yang di dalam kuburan walaupun belum dikuburkan. Apakah seorang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus apakah seorang tersebut mendapatkan nikmat di dalam kuburannya? Jadi Pak, ketika Nabi Allah Isa lewat suatu kuburan, mendengar suatu rintihan atau tangisan dari kuburan tersebut. Berarti ngapa Pak? Diazab, benar tak? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ketika dicari tahu bahwasanya orang yang meninggal tersebut memang hidupnya pas-pasan deh. Banyak dosa dia nya. Oleh karena itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia meninggalkan siko anak. Jadi pas dia meninggal, bininya ngandung. Ada anak di dalamnya. Maka ketika itu ya sudah, bini melahirkan. Diurus anak tersebut sampai anak tersebut besar. Ketika umur 7 tahun, anak tersebut disekolahkan ke TK baru ini. Maka diajarkan oleh gurunya Bismillahirrahmanirrahim. Diajarkan oleh gurunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Belum diajarkan baca Al-Quran Alif Lam Mim. Belum diajarkan oleh gurunya macam-macam, cuma Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh karena itu Nabi Musa lewat lagi di kuburan itu setelah 7 tahun yang lalu. Masih ingat Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Maka lewat, terdengar seorang tersebut mendapatkan keadaan nikmat, berbalik keadaannya. Yang kemarin 7 tahun kemarin diazab, sekarang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan di alam barzakh sana. Akhirnya pas dicari tahu kenapa. Dikarenakan ketika anaknya masuk sekolah terus menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala angkat azab dari ini karena kan anaknya yang sekolah tadi itu Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala Allah taala, "Kaif u'adzibuhu fi batnil ard?" Cak mana aku nak ngazab dia di bawah bumi?
wa waladuhu ala dhahri yadhkuru ismi. Sedangkan anaknya di bumi menyebut nama aku, kata Allah. Tak mungkin, malu aku. Anaknya di atas bumi menyebut nama aku. Terus aku nak ngata bapaknya di kuburan, tidak, kata Allah. Aku ampuni. Aku maafkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berubah halnya. Daripada diazab ke hal yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Pak, kita duduk di sini, balik ke anak bini. Itu dulu yang kita rasakan, soalnya ada depan kayak gitu. Cara langsung juga balik ke wong tua gitu. Balik ke wong tua gitu. Bukan Fatihah yang kita ini, bukan bismillah yang kita ajarkan di sini. Ini cerita, bukan cerita SpongeBob ini. Bukan cerita Pinipin. Bukan cerita apa? Cerita Nabi Allah Isa, Nabi Allah. Kadang-kadang kita tuh di situ kurang merenungkan. Oh, yang kita dengar ke cerita nih Nabi Allah. Yang kita dengarkan hadis Rasulullah. Yang kita dengarkan ayat Quran Allah yang ngomong langsung. Kadang-kadang kurangnya. Idrokaten kurangnya. Tapi kalau kita pikir, ya Allah, Allah ini ngomong pasti jadi. Jadi itu Nabi Allah Isa. Nah bohong, ada bohong. Ngotai kau, ngotai. Kalau kita ini mungkin ngotai. Ya, maka dari situ, Pak. Setelah kehidupan kita di dunia ini ada yang namanya kehidupan alam barzakh. Makanya ketika seseorang meninggal itu disebut intaqala ila rahmatillah. Apa arti intaqala? Berpindah ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa arti berpindah? Masih hidup dia tuh. Masih hidup. Akan tetapi pindah dari tempatnya. Dalam arti kata kita hidup di sini, habisnya bakal hidup lagi. Atau kehidupan lagi di sini. Tapi kehidupan ismuhu alamul barzakh, di kuburan sana ada kehidupan. Cak mana ceritanya? Nyoba kalau kayak parah lah ini nyoba kalau. Terus kehidupan kita, contoh kita kehidupan dunia ini, kita kan tidak ngatur ya istilahnya. Kita masih bayi awal perkara kita ini bayi atau janin dalam perut ibu kita. Kita tidak ngatur ya istilahnya. Jadi itu memang murni tangan Allah Subhanahu wa taala yang ngatur hal tersebut. Terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini. Udah, nih mau gitu. Sisip dikit kalau dilahirkan orang kaya, makmur hidupnya. Kalau dilahirkan anak ustad, terdidik hidupnya. Insyaallah. Kalau dia lahir ke memang anak orang agak susah juga hidupnya. Allah lah tentukan itu. Nah, sekarang kata Allah, habis ini ada lagi kata Allah kehidupan. Sama kayak kehidupan dunia. Ada aturan juga loh. Tapi kehidupan tersebut tergantung kamu. Kamu bisa ikut campur di situ untuk menentukan kehidupan tersebut. Benar-benarlah hidup di dunia. Kalau kamu benar hidup di dunia, maka hidup selanjutnya alam barzakh pasti benar. Pasti lemak kata Allah. Pasti nikmat kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini seakan-akan kita bisa ikut campur atau minta. Kalau dulu pas masih bayi, mana pacak minta apa-apa? Janin. Sekarang Masya Allah, dianjurkan untuk minta, dianjurkan untuk mendoa, dijelaskan sama kita bahwasanya ini minta Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena itu kita hidup di dunia ini sesaat. Kita minta Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan barzakh kita di sana kita bersemu dengan Nabi Muhammad. Ya ketemu Allah. Kita selama ini dengar baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu rasanya pengen ziarah ke Madinah, ya Allah. Pengen ziarah ke Makkah, ya Allah. Dengar cerita kiai-kiai zaman dulu, habaib-habaib zaman dulu, ya Allah. Mereka di alam barzakh sana jadi rajanya. Pemerintahannya mereka-mereka itu, bukan yang di dunia sekarang ini. Yang jadi raja-raja di sana, jadi pemerintah ini, jadi wali kotanya istilahnya di sana tuh ulama-ulama kalau. Bakalan ketemu kalau di sana. Bakalan ketemu kalau di sana. Akan tetapi sesuai kehidupan kita di dunia. Kita yang sering hadir majelis, Masya Allah, mereka hadir sering majelis juga. Ada majelis juga bakalan hadir. Sampai disampaikan Pak, di alam barzakh itu kayak ada yang namanya saling menziarahi. Yaitu ziarah ke sini, ziarah ke situ. Ketemu kalau. Ketemu Nabi Muhammad, ya Allah. Siapa yang tidak pengen dengar namanya deh rasanya, ya Allah. Kita capek dalam kehidupan ini, macam-macam yang dihadapi. Permasalahan belum dari sini, dari situ. Akan tetapi ketika hadir majelis ilmu, ketika hadir majelis maulid, mendengar nama
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang hati kita. Disebutkan kita nyebut Nabi Muhammad itu, nama Nabi Muhammad tenang sesuai dengan keimanan kita. Sesuai dengan keimanan kita. Cak mana kita tidak tenang, Pak? Cak mana kita ini tidak tenang? Nabi Muhammad yang sangat memperhatikan kita. Nabi Muhammad yang telah merindukan kita sebelum kita merindukan beliau. Seandainya kita ini rindu pada Nabi Muhammad sekarang, ya Allah, aku pengen umroh, ya Allah, pengen ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul rasa rindu. Maka ketahuilah kerinduan tersebut bukan dari ente, bukan dari kamu, akan tetapi Nabi Muhammad telah rindu duluan kepada kamu. Sehingga dengan kerinduan Nabi Muhammad, Allah gerakkan kita juga untuk rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap biasa itu, Pak. Kita seorang mukmin memiliki sifat itu. Akan tetapi seorang kafir dengar mungkin tidak, atau mungkin kalau memang dengar Nabi Muhammad cacian bila pasti. Akan tetapi kita dengar Nabi Muhammad, kuping kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa tidak? Karena Nabi Muhammad ketika nak meninggal, ummati, bukan main perhatian sama kita. Ya Allah, umatku. Maka kita umat Nabi Muhammad pernah diceritakan bahwasanya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu sebagai seorang istri yang baik, Sayyidina Aisyah membuatkan makanan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuatkanlah makanan. Terus makanan tersebut dikasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku telah membuatkan makanan yang kau sukai, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah langsung tersenyum, senang. Sampai Rasulullah mendoakan dengan doa yang hebat, dengan doa yang azim. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah tersenyum, senang didoakan oleh Rasulullah SAW. Doa yang pasti Allah kabulkan. Nabi ini berdoa, pasti Allah kabulkan. Maka senang Sayyidah Aisyah. Kenapa wahai Aisyah, engkau senang akan doaku tersebut? Sayyidah Aisyah ngomong, "Na'am ya Rasulullah, kaifala afrah?" Bagaimana aku tidak senang? Sedangkan engkau Nabi Allah, doakan aku, yang mana doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aku tidak senang? Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah wahai Aisyah, asal kamu nak tahu istilahnya tadi itu. Doa tersebut adalah doa yang setiap malam aku panjatkan untuk umatku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa minta apa-apa, Rasulullah lah doakan kita dulu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritakan Rasulullah di Taif diganggui dakwah ke Taif, Pak. Masya Allah. Di Mekah diganggui, di sini diganggui, akhirnya berlari ke Taif sana untuk mendakwai orang Taif. Kalau baik orang Taif ini diterima dakwah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Taif, cerita yang masyhur yang sering kita dengar. Sampai di Taif diganggui oleh orang-orang Taif. Sampai mereka itu gangguin, bukan bapak-bapak yang gangguin, bukan anak-anak yang muda, anak-anak yang kecil gangguin Nabi. Dikatakan Nabi Majnun, Nabi itu orang gila, dibabeti Nabi pakai batu, diludahi Nabi. Allah. Sampai Nabi nak keluar dari situ dihadangi, nak keluar dari situ dihadangi, tak ajak betul, tak boleh keluar Nabi sampai kita ganggu, sampai kita lempar dengan batu, saking jahatnya tadi itu. Ala kulihal Nabi dilempari sampai mengeluarkan darah Rasulullah SAW. Maka datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini udah kelewatan, mereka ini udah kurang ajar. Apakah aku akan balik ke gunung ini pada mereka sehingga mereka hancur, sehingga mereka punah? Sudah kelewatan yang kurang ajar kepada wahai Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW ngomong apa? Lanjutlah. Tidak. La. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayat untuk kaum aku ini ya Allah. Mereka itu tidak tahu. Kalau mereka tahu, pasti menghormati aku. Mereka tidak tahu ya Allah. Terus kalau memang mereka tidak beriman kepada aku ya Allah, aku harapkan anak keturunan mereka kelak akan beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Itu
kasih sayang Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada siapa? Pada orang kafir, Pak. Orang yang jahat samunya, Pak. Nak diselamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah nak ngazab, nak mana ke gunung. Akan tetapi jangan kata Rasulullah. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu. Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main. Jadi gawe Nabi nanti malam aku kita tanpa kita rasakan. Jadi gawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebutkan dalam Al-Qur'an wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala yang mana maknanya? Dan kelak engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang engkau inginkan, kata Allah. Jadi makna ayatnya, wahai Nabi, sekarang kelak kaget kau bakalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kau inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, idzan la arda wa wahidun min ummati yadkhulul an-nar. Kalau itu ya Allah, engkau berikan permintaan kepadaku, aku minta, aku tidak redha ya Allah. Sikok lah daripada umatku masuknya neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dipinta Nabi. Sudah dipinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah Pak, dengan doa Nabi tersebut, dengan cerita tersebut, dan kita yakin bahwasanya itu benar, kita akan memasuki surga-Nya Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan amalan kita, dengan doa Nabi. Nah itu benar kelar. Dengan doa Nabi. Walaupun apapun yang kita lakukan, kalau memang harus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujung pasti masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kelar Pak alane. Mungkin ini Pak yang kita bisa sampaikan karena majelis pada hari ini Ustaz Rizki Al-Habsyi beliau lagi berhalangan. Jadi kita menggantikan beliau. Nama saya Agil bin Segap Al-Habsyi. Adik langsung daripada Ustaz Rizki Al-Habsyi, adik kandungnya. Mirip kan Pak? Ganteng dia ya. Itulah tadi. Banyak ngomong itu Pak. Karena lah nikah ya nih. Kalau kita manapun kita masih bujang, belum laku. Wah agak Pak. Nama ala kulli hal, masya Allah. Ramah-ramah di sini. Hobi penasaran. Semoga apa yang kita lakukan ini diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan baik yang kita amalkan belum tentu diterima. Kalau amalan buruk pasti Allah Subhanahu wa taala akan catatkan. Oleh karena itu kita mintakan agar diterima benar kelar. Jadi pahala yang kita sebutkan tadi kita dapatkan, yakin Nabi ngomong, ya khair, Nabi ngomong yakin. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.